Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani. Saya mahasiswi jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palu. Baik, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Manajemen Bisnis dan Perkantoran. Baik, langsung saja. Topik utama di materi ujian akhir semester ini yaitu Manajemen Perkantoran Modern atau komunikasi di dalam perkantoran. Nah, baik, sebelum saya melangkah ke materi selanjutnya, tentu ada pertanyaan, yaitu apa itu manajemen perkantoran, apa itu komunikasi, dan apa itu perkantoran. Baik, poin pertama yaitu apa itu manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi, layanan, gagasan dari suatu pihak bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Nah, yang kedua, apa itu komunikasi? Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, apa itu perkantoran? Nah, di dalam perkantoran kita bisa melihat sebuah ruangan atau bangunan tempat peruntuhan kegiatan tata usaha agar terlaksananya untuk memulai, membenahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha. Nah, di dalam kegiatan administrasi perkantoran itu ada beberapa poin. Yang pertama, resepsionis. Nah, di resepsionis ini merupakan karyawan yang mengambil posisi dukungan kantor atau administrasi. Pekerjaan ini biasanya dilakukan di ruang tunggu seperti lobi atau meja perkantoran suatu organisasi atau bisnis. Nah, tugas dari resepsionis yaitu menerima tamu maupun menerima telepon. Sebagai penerima tamu, resepsionis ini menempati tempat yaitu di meja penyambutan kantor. Nah, seorang resepsionis ini ketika bertemu tamu, dia harus memberikan salam terlebih dahulu kepada seorang tamu, berjabat tangan, dan mempersilahkan tamu untuk duduk. Nah, sedangkan tugas tamu, saat dia menjadi tamu harus mengisi buku yang diberikan oleh resepsionis dan juga kartu tamu apabila tamu menemui resepsionis tersebut. Nah, selanjutnya, ketika dalam menerima telepon dan menjawab telepon, sebaliknya menggunakan kata sapaan terlebih dahulu. Setelah itu mengucapkan nama perusahaan dan nama resepsionis tersebut. Nah, untuk penelpon, sebelum melakukan telepon, penelpon baiknya menyediakan lembaran LPT. Nah, dan yang bertugas menerima telepon juga harus menyediakan lembar blok terlebih dahulu untuk mencatat apa saja yang telah disampaikan oleh penelpon. Nah, yang kedua itu arsiparis. Arsiparis merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Nah, yang diperoleh melalui pendidikan formal atau melalui pendidikan kearsipan, serta mampu mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan perkantoran. Nah, yang ketiga adalah keuangan. Keuangan merupakan suatu cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyeknya. Istilah keuangan ini berarti ilmu keuangan dan aset. Nah, untuk yang bagian keuangan itu harus menyediakan laporan keluar dan laporan masuk dalam suatu keuangan. Nah, yang terakhir itu adalah sekretaris. Sekretaris ini merupakan suatu proses administrasi yang bersifat asisten atau mendukung. Nah, sekretaris ini juga harus berdampingan dengan kepala perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian pelaksanaan tugas ujian akhir semester ini. Sebelum maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leaving all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong.